terima kasih Apostolik TV. Silakan Pak Suto Wijoyo yang baru bergabung juga. Silakan Pak Suto. Sugeng Dalu Pak. Halo? Halo Pak Suto? Ya, sinyalnya kurang baik. Oke, Pak The Way mungkin menanggapi dulu atau saya lanjut? Silakan Pak. Halo Pak The Way. Iya, Oke, iya, silakan iya, Pak iya. Suto. Sebentar, sebentar. Tadi saya lagi ini. Iya, benar apa yang dikatakan sebelum saya tadi yang berkomentar. Sepertinya memang PSR itu apa namanya? Ini ya. Banes ya, banes. Jadi dari kekristenan sendiri mereka sudah juga tidak dianggap. Jadi mereka ajaran-ajaran yang boleh dibilang sesat lah. Karena kan Banes itu berbeda dengan mereka yang percaya dengan Tritunggal. Dan menurut saya juga mereka tidak tahu kalau doa orang benar dan orang-orang suci seperti Santa Santo itu bukannya kita menyembah tapi memohon, istilahnya meminta bantuan doa lah. Jadi bukan berarti kita itu menyembah dia, menyembah orang-orang Santa Suci. Kita bandingkan saja sama dengan mereka kalau istilahnya kalau Pesara itu mendoakan orang sakit, mendatangkan penatua mereka, itu kan sama saja. Mereka juga minta bantuan untuk mendoakan kepada Allah Tritunggal. Terus apa bedanya kalau malah apakah mereka itu penatua itu lebih suci daripada para santo dan santa gitu? Menurut saya jadi kurang pas tujuan mereka gitu. Tadi memang benar kalau dikatakan seandainya dipanggil dan saya rasa sudah dipanggil untuk diajak diskusi lebih baik. Tapi ya rasa mereka nggak berani lah. Karena mereka nggak punya dasar gitu loh. Mereka tidak tahu magisterium gereja, tidak tahu tradisi-tradisi suci. Mereka hanya berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Padahal ayat Alkitab sendiri pun mendukung adanya para santa dan santo itu gitu loh. Dan tidak bertentangan gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Lanjutkan silakan. Oke. Baik Pak. Ya. Silakan Pak Suto. Berkat dalam, bro, yang ada di room maupun yang ada di live chat. Ini. Berkat dalam Pak Suto. Ya, berkat dalam Pak Suto. Jadi kalau kita menyikapin montalism Banes itu kita tidak perlu menceritakan mengenai sejarah gereja, hierarki apostolik. Dia enggak tahu dia, selain enggak tahu dan dia menolak. Jadi kalau menjawab sama dia itu kita dengan cara pokoknya aja. Cara pokoknya, jadi enggak usah pakai ilmu yang akademis, hierarki gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik, dia menolak itu. Justru dia itulah yang antikristus. Dia tidak mau membuat tanda kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Membuat tanda salib, itu dia tidak mau. Justru dia yang antikristus. Kita langsung aja bahwa Pastor Sarah lah yang antikristus. Karena dia tidak mau mengakui kemenangan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dia doanya akan selalu ke firman Tuhan saja. Firman Tuhan pun dia ngambil hanya dari Alkitab. Sementara firman Tuhan itu bersifat verbal, bersifat oral. Baru tahun 48 sebagian dicatat oleh murid Yesus sampai tahun 97 terakhir Santo Yohanes. Dari pencatatan itu baru dikanon. Tapi tidak mempercayai akan konsili yang menghasilkan kanonisasi.
Jadi kalau sama dia itu kita tanya saja, kenapa kamu tidak mau bikin tanda salib? Kita balik pertanyaan dia, kenapa kamu tidak mau? Itu tanda kemenangan. Tanda kebangkitan Tuhan Yesus. Sia-sialah kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit pada hari ketiga. Tapi dia kan yang menyelamatkan bilur-bilur dan darah Tuhan Yesus. Bukan kebangkitan Yesus. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau di Katolik, sia-sialah. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Coba kita dengerin doa-doanya saudara kita yang gang 16 itu. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus dengan darah Kristus kita diselamatkan. Bukan karena kebangkitannya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita jelasin mengenai sejarah gereja, tradisi suci, konsili, dia tidak mau menerima. Tapi Alkitabnya, hasil konsili, dia percayain. Ibaratnya dia makan nasi opor, tapi dia tidak percaya bahwa itu yang mengerjakan para petani dan para peternak. Dan kokinya yang masak, dia tidak percaya. Sudah begitu nyalahkan sama yang masak, yang mengkanon. Antikristus. Antikristus kok mengkanon. Ini kan geblek. Kalau dia seorang pembaca yang rajin, mestinya jalan-jalan, cari bacaan-bacaan Katolik, keluarin rezeki dulu, antara 18.000 sampai 30.000. Kalau dia mengejas, kita doa sama Santo Santa, cari buku doa itu paling 17.000. Tulisan-tulisan Stephen Leck itu 18.500. Baca apa artinya kita menghormatin para santa-santo. Jadi jangan mimpi dia ketemu sama Roh Kudus dibawa ke surga, padahal mimpi. Terus mengejas Katolik menyembah setan, padahal Anda yang membanggakan setan, kau anggap Roh Kudus. Kita harus mengejas dia gitu aja, dengan kegoblokan kita jawabnya. Dia bisa mengatakan Katolik menyembah setan. Dari mana asalnya? Bacaannya dari bacaan apa? Referensinya dari mana? Dari Alkitab dari mana asalnya? Dari kanonisasi. Siapa yang nganon? Siapa yang menulis? Neneknya Sarah? Kan enggak. Kita harus dengan jawaban-jawaban yang konyol begini sama dia. Enggak usah kita pakai literatur gitu. Dia udah enggak percaya. Orang sama konsili aja enggak percaya. Dia mengakuin Tritunggal, tapi Tritunggalnya beda. Di blender dia Tritunggalnya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus. Ya doanya kan khusus kepada Tuhan Yesus saja. Tanyain baptisannya dia itu. Bukan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru dialah yang antikristus, tapi mengasih label kepada orang yang capek-capek mengumpulin menjadi kumpulan Alkitab. Dia yang tinggal makan, tapi marah-marah sama petaninya, sama koki juru masaknya. Ya tidak ada kerendahan hatinya.
Dia tidak ada cinta kasihnya. Dia tidak mewartakan kabar gembira, tapi kabar penghujat. Itu tanda-tandanya orang yang antikristus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harus mengabarkan kabar gembira. Kabar gembira itu disampaikan dengan cara yang lemah lembut, sabar, baik hati, agar orang bisa menerima dengan kegembiraannya. Akhirnya dia tekun melakukannya kepada ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu. Jadi, Pastor Sarah tidak perlu kita jawab pakai literatur. Dia bebal. Dari ajarannya dia tidak mengakuin konsili. Apalagi cara pengajarannya pakai magisterium. Katekesenya dia aja ndak ada katekesmusnya. Ajaran gerejanya itu cuma seingatannya pendetanya. Pendetanya ganti-ganti lagi. Perbedaannya sangat kontradiksi jauh dari ajaran Katolik. Ini dari saya itu aja. Berkat Dalem, Sugeng Dalu.